Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi. Dalam kondisi ini, pemerintah menyarankan setiap individu untuk melakukan jaga jarak fisik atau physical distancing untuk mengurangi penyebaran virus corona. Dalam kondisi ini, bencana alam lain seperti gempa bumi maupun tsunami dapat terjadi kapan saja dan memperburuk situasi. Pada saat respon bencana alam, orang akan cenderung berada pada jarak yang berdekatan atau berdesakan. Hal ini dikarenakan tempat yang terbatas ataupun untuk mencari rasa aman dan nyaman. Keadaan yang berdekatan di tempat evakuasi dapat menjadi pusat infeksi virus corona. Berikut kami akan menjelaskan bagaimana cara melakukan evakuasi bencana gempa bumi dan tsunami di tengah pandemi COVID-19. Dalam melakukan evakuasi mandiri, sebisa mungkin masyarakat tetap tenang dan memperhatikan jaga jarak fisik atau physical distancing, menggunakan masker, dan harus mengikuti kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di daerah masing-masing, khususnya bagi daerah yang menerapkan PSBB. Evakuasi gempa bumi pada panduan ini terdiri dari evakuasi sebelum gempa bumi terjadi, saat gempa bumi terjadi, dan setelah gempa bumi terjadi. Sebelum gempa bumi terjadi, kenali situasi rumah, sekolah, dan kantor apakah berada di tempat yang sering terjadi gempa bumi, di pesisir pantai, atau dekat dengan bukit. Bangun rumah dengan konstruksi kuat yang mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Jangan membangun bangunan di atas area rawan gempa. Memeriksa stabilitas perlengkapan gantung, mengatur perabotan seperti kabinet dan cermin menempel dinding agar tidak roboh saat gempa. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon darurat seperti rumah sakit, BNPB, pemadam kebakaran, polisi atau TNI, dan lain-lain. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama. Siapkan tas siaga bencana untuk kelangsungan hidup darurat di 3 kali 24 jam pertama dan letakkan di tempat yang aman serta mudah dijangkau. Kenali tempat aman jika terjadi gempa bumi seperti kolong meja atau furnitur yang kuat atau pilar atau kolom bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menghambat seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka, jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon atau papan reklame, serta mudah diakses pertolongan kedaruratan. Saat gempa bumi terjadi, apabila Anda sedang berada di dalam bangunan atau gedung, jangan panik. Segera lindungi kepala dengan benda tebal seperti helm, buku tebal, atau kedua tangan. Berlindung merunduk, lindungi kepala, berpegangan pada kaki meja atau furnitur yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah kebakaran. Apabila Anda sedang berada di luar bangunan atau gedung, jangan panik. Segera lindungi kepala dengan benda yang ada seperti helm atau kedua tangan. Berlindung dengan merunduk dan lindungi kepala. Hindari bangunan, tiang listrik atau telepon
atau papan reklame, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat kita berpijak dan hindari rekahan tanah. Jika Anda sedang berada di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika sedang berkendara, segera berhenti dan menepi. Jika menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi reda. Setelah gempa bumi terjadi, usahakan tetap tenang akan tetapi selalu waspada. Jika guncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung dengan mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul dan jangan lupa menggunakan masker. Jauhi bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya seperti bensin dan lain-lain. Jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, merunduk dan lindungi kepala. Lakukan bantuan pertama jika ada yang terluka ringan. Segera telepon atau minta tolong pada pihak yang berwenang bila ada yang terluka parah. Jangan lupa simak informasi gempa bumi susulan dari BMKG melalui radio atau televisi atau aplikasi info BMKG atau pengumuman yang ada di sekitar kita. Evakuasi tsunami dalam kondisi darurat COVID-19. Sesaat setelah terjadi gempa dan atau pemicu tsunami lainnya seperti longsoran di bawah laut atau letusan gunung api di laut, masyarakat harus segera evakuasi menuju tempat evakuasi sementara atau TES, yaitu tempat yang aman yang sudah ditetapkan sebagai lokasi evakuasi tsunami seperti dataran tinggi, dataran atau hamparan yang jauh dari pantai, atau gedung dan bangunan yang sudah disepakati sebagai tempat evakuasi yang aman. Setelah ancaman tsunami berakhir, dengan arahan dan petunjuk dari pihak berwenang, masyarakat dapat pindah menuju tempat evakuasi akhir atau TEA. Atau jika tidak terjadi tsunami, masyarakat bisa kembali ke rumah. Pada saat melakukan evakuasi, masyarakat tetap melakukan jaga jarak fisik atau physical distancing, menggunakan masker, serta menjaga kebersihan. Rencana kesiapsiagaan tsunami dalam masa pandemi COVID-19 setidaknya meliputi peninjauan lokasi rumah sakit, penyiapan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir, sarana, prasarana, dan protokol pekerjaan sosial, rencana evakuasi dan protokol kesehatan, evakuasi berdasarkan penggolongan orang terdampak COVID-19, yaitu sebagai berikut. Untuk pasien dalam pengawasan atau PDP. Pasien PDP ditempatkan di lantai atas yang sekiranya tidak terkena sapuan gelombang tsunami. Memberikan tanda khusus bagi PDP seperti gelang dengan warna khusus. Menempatkan PDP di tempat atau ruang terpisah dari yang lain saat evakuasi di tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir. Mensosialisasikan petugas medis mengenai tempat dan jalur evakuasi untuk PDP dan pasien non-PDP. Menugaskan pekerja sosial untuk membantu evakuasi PDP selama keadaan darurat dan membekali relawan dengan APD atau alat pelindung diri dan peralatan P3K termasuk termometer. Memastikan persediaan peralatan higienis dan sanitasi sehingga dapat melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS pada tempat perawatan di lokasi evakuasi. Untuk orang dalam pemantauan atau ODP, umumnya adalah orang yang diperintahkan melakukan karantina mandiri atau isolasi diri di rumah.
BPBD berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar memiliki data dan mengetahui lokasi-lokasi ODP yang tinggal di zona tergenang tsunami. Memberi tanda khusus bagi orang-orang yang dengan status ODP saat evakuasi, seperti pita dengan warna khusus di tangan, masker dengan tanda khusus, atau tanda lainnya. Menyiapkan tempat khusus bagi ODP sehingga terpisah dari masyarakat yang sehat atau orang tanpa gejala. Membuat jalur evakuasi dan rencana tempat pengungsian di mana ODP dan masyarakat yang sehat terpisah. Mensosialisasikan kepada ODP tempat dan jalur evakuasi mereka. Untuk orang tanpa gejala atau OTG, OTG dapat dievakuasi di tempat yang bersamaan dengan tetap memperhatikan jaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri. Apabila dalam evakuasi tsunami, ada di antara OTG yang memiliki gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius, atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek atau sakit tenggorokan atau batuk, maka diisolasi terpisah di tempat evakuasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Di tengah pandemi ini, kami Stasiun Geofisika Banjarnegara akan tetap memberikan informasi gempa bumi, tsunami maupun cuaca di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Kami Stasiun Geofisika Banjarnegara tetap mengabdi di tengah pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.